Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ine Indra Aryani Surya Alamsah. Saya adalah salah satu dosen tetap dari program studi Sarjana Gizi Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Saya di Prodi Gizi ini mengampu beberapa mata kuliah, di antaranya adalah ilmu bahan makanan, formulasi makanan, kimia pangan dan gizi, serta gizi perkotaan. Dari beberapa mata kuliah yang saya ampu tersebut, saya akan menjelaskan tentang mata kuliah ilmu bahan makanan yang merupakan mata kuliah wajib di semester 3 dengan bobot SKS adalah 3 SKS, yaitu 2 SKS perkuliahan tatap muka dan kegiatan mandiri, serta 1 SKS adalah praktikum. Capaian pembelajaran dari mata kuliah ilmu bahan makanan ini, yang pertama adalah CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup ilmu bahan makanan. CPMK 2, mahasiswa mampu menjelaskan tentang bahan pangan nabati. CPMK 3, mahasiswa mampu menjelaskan bahan pangan hewani. Mata kuliah ilmu bahan makanan ini mempelajari pengetahuan tentang bahan-bahan pangan hewani maupun nabati yang umum dikonsumsi oleh manusia, meliputi sifat fisik, komposisi kimia, dan perubahan yang akan terjadi pada bahan pangan, serta penanganannya sehingga dapat terjaga mutu dari bahan pangan tersebut. Perkuliahan dilaksanakan sebanyak 16 pertemuan dengan metode pembelajaran DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Pertama adalah delivery, yaitu penyampaian materi kepada mahasiswa dengan beberapa metode seperti ceramah, diskusi, video, dan juga studi literatur. Interaction yang saya lakukan dengan pendekatan kegiatan pembelajaran berpusat pada mahasiswa untuk meningkatkan partisipasi aktif mahasiswa baik di kelas maupun di laboratorium pada saat praktikum. Pada saat praktikum, mahasiswa terlibat langsung dalam kegiatan percobaan atau juga pengamatan terhadap mutu bahan pangan. Berikutnya adalah asesmen, yaitu penilaian sebagai evaluasi hasil pembelajaran mahasiswa. Di dalam mata kuliah ilmu bahan makanan ini terdapat 4 komponen dan proporsi penilaian. Yang pertama adalah UTS 25%, UAS 25%, praktikum 30%, dan tugas 20%. Tugas diberikan setiap akhir pertemuan perkuliahan yang diberikan melalui isi akad. Mahasiswa yang dinyatakan lulus di mata kuliah ilmu bahan makanan ini jika mendapat nilai minimal 50 atau huruf mutu C-. Berikut ini adalah materi pembelajaran mata kuliah ilmu bahan makanan. Pertemuan ke-1 dengan pokok materi ruang lingkup ilmu bahan makanan. Subpokok materi adalah karakteristik dan klasifikasi pangan, komponen dan bahan pangan, perubahan dan penanganan, serta pengolahan dan pengawetan. Pertemuan kedua, pokok materi adalah sereal dan kacang-kacangan. Subpokok materi jenis dan struktur biji, ukuran panjang, lebar, berat, dan densitas kambah, komposisi kimia, perubahan komposisi kimia, perubahan sifat organoleptik, dan perubahan sifat fisikokimia. Pertemuan ketiga, umbi-umbian dengan subpokok materi jenis dan morfologi, komposisi kimia, proses pengeringan, dan proses penepungan. Pertemuan keempat adalah sayuran, dan pertemuan 5 adalah buah-buahan dengan subpokok materi yang sama, yaitu jenis, sifat fisik, komposisi kimia, buah dan sayuran-sayuran, perubahan, proses pendinginan, proses pelapisan lilin, penyimpanan dengan udara terkendali, proses penyimpanan dengan merendam pangkal batang. Pertemuan ke-6 adalah nira. Subpokok materi adalah sumber nira, kerusakan nira, bahan pengawet nira, sifat fisik dan kimia nira, dan proses pembuatan gula. Pertemuan ke-7 dengan pokok materi bahan penyegar dan rempah-rempah. Subpokok materi adalah klasifikasi, struktur dan sifat fisik, morfologi, komposisi kimia, bahan penyegar dan rempah-rempah, pengeringan, dan ekstraksi oleoresin. Pertemuan ke-8 adalah minyak dan lemak dengan subpokok materi fungsi, sumber, sifat fisik, sifat kimia, jenis-jenis minyak dan lemak, dan batasan konsumsi minyak dan lemak, serta proses pembuatan minyak. Pertemuan ke-9 adalah telur, subpokok materi, jenis-jenis telur, sifat fisik, komposisi kimia, sifat fungsional telur, penanganan telur, dan penentuan mutu telur. Pertemuan ke-10 dengan pokok materi ikan. Subpokok materi adalah komposisi kimia, perbedaan ikan segar dan tidak segar, perubahan biokimia pasca mortem, penanganan pasca mortem, dan ikan. Pertemuan ke-11 adalah materi susu. Subpokok materi sifat fisik susu, komposisi kimia, perubahan susu, dan penanganan susu segar. Pertemuan ke-12, pokok materi adalah daging. Subpokok materi jenis-jenis daging, komposisi kimia, karkas, dan penyembelihan sesuai syariat Islam.
Pertemuan ke-13 masih materi daging yang kedua, yaitu bagian-bagian daging dan kegunaannya, karakteristik daging segar dan tidak segar, olahan daging, dan perintah makan makanan olahan daging yang halal dan thayyiban. Pertemuan ke-14 adalah materi unggas, subpokok materi jenis-jenis unggas, komposisi kimia, tahap-tahap mendapatkan karkas, komponen karkas, klasifikasi unggas ke dalam mutu A, mutu B, dan mutu C, proses pelayuan daging, dan proses pembekuan daging. Selanjutnya, saya akan menampilkan cuplikan video contoh pembelajaran dari mata kuliah ilmu bahan makanan dengan materi minyak dan lemak, yaitu pada pertemuan ke-8. Subcapaian pembelajaran dari mata kuliah ini adalah mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan definisi, fungsi, sifat fisik, dan sifat kimia dari minyak dan lemak, serta bagaimana proses pembuatan minyak tersebut. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali di mata kuliah ilmu bahan makanan. Pada hari ini kita memasuki pertemuan ke-8, yaitu akan membahas tentang minyak dan lemak. Pokok bahasan kita pada hari ini adalah membahas definisi minyak dan lemak, fungsi, sumber, komposisi, sifat fisik dan kimia minyak dan lemak, dan juga jenis-jenis minyak dan lemak, serta nanti kita akan melihat bagaimana proses pembuatan minyak tersebut. Kita masuk untuk pembahasan yang pertama adalah pengertian atau definisi dari minyak dan lemak. Minyak dan lemak itu merupakan salah satu kelompok dan termasuk golongan lipid, yaitu senyawa organik yang terdapat di alam dan tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik yang non-polar. Ya. Nah, kenapa larut dalam pelarut yang non-polar? Karena memang lemak dan minyak ini mempunyai polaritas yang sama dengan pelarut tersebut. Ya. Nah, yang termasuk pelarut organik non-polar ini apa saja? Ada diethyl ether, kloroform, hidrokarbon, dan lainnya. Lalu berikutnya Ibu akan bertanya, siapa yang tahu perbedaan minyak dan lemak? Sebelum kita masuk ke pembahasan berikutnya, kita akan membahas minyak dan lemak. Siapa yang tahu bedanya minyak dan lemak? Ya, silakan tanya. Ya, betul. Ya, jadi lebih tepatnya lagi, perbedaan minyak dan lemak itu terlihat dari bentuknya ketika berada pada suhu ruang. Dimana kalau minyak itu pada suhu ruang berbentuk cair, sedangkan lemak pada suhu ruang berbentuk padat. Ya. Lalu bagaimana fungsi minyak dan lemak ya di dalam pengolahan makanan? Yang pertama adalah fungsinya menambah cita rasa. Biasanya kalau makanan yang diolah dengan atau makanan yang mengandung lemak ya, minyak dan lemak ini biasanya rasanya seperti apa? Gurih ya, umami atau gurih gitu ya biasanya. Nah, ini menambah cita rasa khas dari minyak atau lemak tersebut. Kemudian sebagai penghantar panas ya, fungsi minyak dan lemak yang kedua adalah sebagai penghantar panas ketika kita mengolah suatu makanan dengan teknik menggoreng ya. Kemudian memperbaiki tekstur. Contohnya apa? Ketika kalian misalnya membuat kue pada saat Lebaran Idul Fitri, nah nastar nih, contoh kue nastar, kenapa ya berbeda kue nastarnya si ibu A dengan ibu B? Kok beda? Nah, kenapa? Karena penggunaan apanya? Ya, betul, butter. Nah, jadi yang menggunakan butter kenapa lebih mahal? Karena teksturnya lebih lembut dan lebih renyah. Itulah fungsi dari memperbaiki tekstur lemak dan atau minyak di sini ya. Salah satunya tadi adalah aplikasi dari butter pada saat pembuatan kue nastar ya. Dan kemudian menambah kalori. Berapa kalori yang disebabkan dari lemak? Ya, lebih tinggi ya, paling tinggi 9 kalori dibandingkan protein dan karbohidrat. Nah, sumber minyak dan lemak ini dapat diklasifikasikan berdasarkan sumbernya adalah dari tanaman dan juga dari hewan. Komposisi dari minyak dan lemak ini paling besar adalah trigliserida, yaitu lebih dari 95%. Berikutnya kita masuk pembahasan terkait sifat fisik dari minyak dan lemak. Yang pertama adalah warna, ya, sifat fisik
dari lemak dan minyak adalah warna. Warna dari minyak dan lemak ini terdiri dari warna alamiah dan juga degradasi. Contohnya warna apa saja? Alfa dan beta karoten itu warna apa tadi? Kuning ya. Kemudian stanofil itu warnanya kuning kecoklatan. Kemudian klorofil itu hijau dan warna antosianin itu kemerah-merahan. Nah, berikutnya adalah degradasi. Ini merupakan zat dari zat warna alamiah, degradasi dari zat warna alamiah memunculkan warna gelap. Ini sifat fisik yang kedua adalah konsistensi. Ini pengaruh dari panjang pendeknya rantai karbon. Jadi semakin panjang rantai karbonnya, maka konsistensinya semakin kental. Ya. Nah, kemudian semakin ikatan tidak jenuhnya makin besar, maka konsentrasinya makin rendah atau encer. Di sini kaitannya dengan ikatan jenuh tidak jenuh tadi Ibu akan tanyakan, kalau ikatan tidak jenuh itu artinya ikatannya apa? Rangkap atau tidak? Ya, jadi kalau ya ikatan rangkap itu dia asam lemaknya tidak jenuh, ya. Nah, kalau yang ikatannya tunggal berarti dia asam lemak jenuh, ya. Berikutnya adalah sifat kimia dari lemak dan minyak. Yang pertama adalah bilangan ion. Ini merupakan suatu ukuran dari ketidakjenuhan minyak dan lemak. Ya, jadi bilangan ini merupakan jumlah ion dalam gram yang diikat oleh 100 gram protein. Ya. Kemudian bilangan asam ini bilangan yang menunjukkan jumlah asam lemak bebas yang terkandung di dalam minyak atau lemak, dan ini hubungannya dengan proses hidrolisis minyak atau lemak. Nah, jadi keberadaan bilangan asam atau keberadaan jumlah asam lemak bebas ini biasanya merupakan indikator awal dari terjadinya kerusakan lemak. Ya, nah adalah bilangan peroksida. Jadi senyawa peroksida ini merupakan produk yang terbentuk di awal proses oksidasi. Kemudian kadar peroksida ini pada minyak lemak menunjukkan kerusakan tingkat oksidasi lemak. Ya. Nah, jadi inilah beberapa sifat fisik dan sifat kimia dari lemak dan lemak. Penyebab kerusakan minyak ini disebabkan oleh proses hidrolisa, proses oksidasi, dan juga proses enzimatik. Yang pertama, proses hidrolisa adalah ketika air ini menghidrolisis minyak ya menjadi gliserol dan asam lemak. Nah, proses ini dibantu atau dipercepat dengan adanya asam, alkali, ya, kemudian ada panas dan uap air, dan juga ada enzim lipase. Nah, kerusakan yang disebabkan oleh proses hidrolisa ini disebutnya adalah kerusakan hidrolitik, ya, atau ketengikan hidrolitik. Ya, jadi kerusakan ini dari minyak dan lemak ini utamanya adalah tadi timbulnya ketengikan. Ya, produk-produk yang diolah dengan menggunakan minyak atau produk-produk yang mengandung minyak atau lemak ini mudah sekali mengalami ketengikan. Ya, nah itu kerusakan dari produk yang mengandung minyak dan lemak. Nah, kalau kerusakan yang disebabkan oleh proses hidrolisa tadi adalah ketengikan hidrolitik. Berikutnya adalah proses oksidasi. Oksidasi ini terjadi apabila ada kontak antara oksigen dengan minyak, ya, maka akan terjadi ketengikan oksidatif namanya, ya. Berikutnya proses enzimatis. Jadi enzim ini juga bisa menguraikan minyak dan lemak, menyebabkan ketengikan, ya. Enzimnya enzim apa? Enzim lipase. Lipase ini bekerja memecah lemak menjadi gliserol dan asam lemak serta menyebabkan warnanya menjadi gelap. Ya, tadi ada degradasi, ya, perubahan warna menjadi gelap. Nah, kerusakan yang disebabkan proses enzimatis ini disebutnya ketengikan enzimatis. Ya. Berikutnya adalah jenis minyak dan lemak. Ya, di sini yang pertama adalah minyak kelapa. Nah, atau mungkin di rumahnya ada yang sudah pernah bisa membuat minyak kelapa? Pernah membuat minyak kelapa? Nah, karena minyak kelapa ini bisa ya kita buat sendiri di rumah, ya, dengan peralatannya sederhana. Dan minyak kelapa ini diperoleh dari tanaman kelapa tentunya, ya, dari daging buah kelapanya. Jadi daging buah kelapa ini bisa dijadikan, ya. Berikutnya adalah minyak sawit. Nah, nanti di sini kalian akan jelaskan
ini ada dua, baik itu daging buah dan inti buah sawit. Minyak dari daging buahnya disebut minyak sawit kasar atau crude palm oil, disingkat CPO, dan minyak dari biji buahnya disebut minyak inti sawit atau PKO. Berikutnya minyak jagung. Minyak jagung ini merupakan trigliserida yang disusun oleh gliserol dan asam lemak, gitu ya. Dan presentasinya lebih banyak trigliserida sekitar 98,6%, dan sisanya itu bahan minyak seperti abu, zat warna, dan atau lilin. Nah, kalau tadi minyak kelapa, minyak jagung, jadi kalau kita membandingkan minyak kelapa dan minyak jagung, minyak kelapa itu lebih mudah terik dibandingkan minyak jagung, ya. Berikutnya adalah minyak kedelai. Minyak kedelai ini, kadar minyak kedelai ini relatif lebih rendah dibandingkan jenis kacang-kacangan yang lainnya. Tetapi minyak kedelai ini lebih tinggi dibandingkan dengan kadar minyak dari sumber minyak serelia. Ya, dan kadar minyak kedelai ini justru kadar proteinnya tinggi ya dari kedelai ini, sehingga lebih banyak dijadikan sumber protein dibandingkan dengan sumber minyak. Yang berikutnya adalah minyak biji bunga matahari. Minyak biji bunga matahari ini terdiri dari asam linoleat dan juga asam oleat. Nah, ini tadi kita membahas mentega. Mentega ini merupakan emulsi air di dalam minyak, ya, dan kira-kira 18% air, 100 bahan bakar di dalam 8% lemak susu. Kemudian margarin. Nah, ini ya, kalau masih ada yang belum tahu bedanya margarin dan mentega, jadi yang sehari-hari mungkin yang bermerek Blue Band, ini adalah disebut margarin, gitu ya. Nah, berasalnya dari nabati, dan margarin ini bisa digunakan sebagai pengganti mentega dengan rupa, aroma, dan rasa yang. Berikutnya adalah shortening. Nah, ini mentega putih, sudah pernah lihat? Ya, mentega putih. Ini lemak padat yang lebih memiliki sifat plastis lagi ya, lebih lembut lagi, dan kestabilan tertentu dan umumnya berwarna putih. Berikutnya adalah lemak hewani. Nah, lemak hewani tadi kita membahasnya lemak-lemak nabati. Sekarang kita masuk yang lemak hewani itu atau gaji. Nah, siapa yang suka makan bakso? Nah, ya, di dalam bakso itu kenapa sih bakso itu gurih, enak, gitu ya? Atau membuat sup itu kita banyak juga sup daging ya. Nah, itu yang membuat gurih adalah ada lemak dari atau lemak hewani atau gaji. Nah, yang suka makan bakso, hati-hati jangan terlalu banyak makan baksonya, karena lemak hewani ini mengandung banyak sterol yang disebut kolesterol. Ada pembatasan konsumsi minyak dan lemak yang ini berdasarkan atau disarankan oleh Kemenkes, yaitu kalau kita ingat anjurannya ada satunya GGL, batasi GGL, gula, garam, dan lemak. Karena kita hari ini dalam bahas minyak dan lemak, kita fokus pada konsumsi lemak itu hanya 67 gram ya, atau setara dengan 5 sendok makan minyak, gitu ya. Berikut ini ada video tentang pembuatan minyak ya, kita lihat bersama-sama. Di awal tahun ini rakyat Indonesia lagi gusar dengan kelangkaan minyak goreng yang buat harganya proses pembuatan minyak yang hari ini mentang-mentang berhasil lewat proses pabrik pembuatan minyak goreng. Untuk PT proses kali ini, yaudah kita bagi proses pembuatan minyaknya dari bahan dasarnya dulu. Ada buah sawit, ada buah kelapa, dan ada juga buah zaitun. Sebagai info di Popkins, sawit itu gak sama loh sama kelapa. Jadi penyebutan kelapa sawit sebenarnya keliru. Nah, pertama ini mari kita mulai dari minyak sawit dulu ya. Tahap pertama dalam pembuatan minyak sawit dimulai dari sterilisasi. Di mesin raksasa ini, tahap sterilisasi berlangsung dengan menggunakan teknik vakum dan pemanasan. Tujuan proses ini adalah untuk membuat semua kuman, bakteri, dan juga zat-zat berbahaya lainnya rontok dari sawit. Setelah disterilkan, maka buah sawit ini akan dipindahkan ke konveyor dan menuju ke mesin selanjutnya untuk tahap perontokan. Dalam mesin ini, buah sawit akan dipisahkan dari tanda karena cuma buah sawitnya aja yang bakal menghasilkan minyak. Mesin raksasa ini digunakan untuk produksi super banyak, karena kalau produksi rumahan, perontokan ini masih menggunakan kapak tumpul. Wah, kebayang gak sih kalau abang ini harus merontokin sawit sejumlah mesin raksasa tadi? Kayaknya bakal pegel-pegel sebulan ya tangannya. Nah, buah yang sudah dirontokin kemudian masuk ke tahap pemerasan. Dengan menggunakan mesin giling raksasa,
buah ini akan terpisah menjadi daging dan juga biji. Bijinya bakal dibuang dan dagingnya akan diperas. Dalam proses ini, mesin giling tadi akan dibantu dengan suhu sekitar 80 hingga 90 derajat Celcius. Kalau proses ini selesai, maka ada dua hal yang dihasilkan, yaitu ampas sawit dan minyak sawit. Dari tampangnya, kamu pasti tahu nih, kalau minyak sawit ini masih kotor. Makanya proses selanjutnya dilakukan dengan tahap pemurnian minyak. Di tahapan ini, minyak akan dicampurkan berbagai bahan kimia seperti asam fosforat dan kalsium bentonit atau bleaching earth untuk melakukan pembersihan. Oh iya, selain kotoran, proses pemurnian ini juga akan memisahkan air dari minyak yang terlibat dalam tahap-tahap sebelumnya. Setelah bersih. Jadi tadi minyak sawit, nah kalian sudah tadi dengarkan dari pertama itu prosesnya adalah apa dulu tadi? Sterilisasi, terus kemudian perotokan, ya pisahan ya, sampai akhirnya adalah pemurnian, gitu ya. Jadi semuanya itu jadi tiga jenis minyak tadi itu adalah melalui proses ekstraksi. Ada pertanyaan? Silakan, siapa yang bertanya? Oh ya, Hanum, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin sebelumnya memperkenalkan diri, saya Hanum Buwaida. Izin bertanya Ibu, tadi kan sudah dijelaskan tentang minyak jagung dan minyak kelapa. Pertanyaannya, mengapa minyak kelapa itu bisa lebih cepat tengik dibandingkan dengan minyak jagung, padahal keduanya sama-sama bersumber dari tumbuhan. Sekian. Baik, ya. Terima kasih Hanum, pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi, kenapa minyak kelapa tadi disebutkan lebih mudah tengik ya dibandingkan minyak jagung? Karena sama-sama berasal dari tumbuhan. Ya, jadi minyak kelapa ini mengandung asam lemak jenuh yang tinggi, terutama ada kandungan asam laurat di dalamnya. Ya, itu yang menyebabkan mudah tengik. Sementara minyak jagung ini merupakan asam lemak yang tidak jenuh, ya, dan mengandung antioksidan alami. Nah, peranan dari testosteron inilah yang menghambat untuk terjadinya percepatan proses oksidasi, ya, sehingga minyak jagung ini lebih stabil tadi ya terhadap terjadinya ketengikan, ya, karena ada kandungan testosteronnya, gitu. Jadi ini yang berperan sebagai antioksidan alami, ya. Cukup terjawab? Ya, baik, terima kasih. Ada lagi, silakan. Fania, baik, silakan Fania. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Izinkan memperkenalkan diri, saya Fania Kaliska. Izin bertanya Ibu, saya sempat membaca jurnal di Kemenkes itu yang dimana mengenai lemak. Pertanyaannya itu, mengapa batas kita mengkonsumsi lemak itu yang disarankan oleh Kemenkes yaitu berupa 67 gram per hari. Sebelumnya terima kasih Ibu. Ya. Oh, baik, terima kasih Fania. Bagusnya terkait batasan konsumsi lemak tadi. Kenapa 67 gram gitu ya? Jadi batasan yang dianjurkan oleh Kementerian Kesehatan ini sudah mengacu pada asupan energi dan juga keseimbangan gizi. Tadi Ibu sampaikan di slide tentang batasan itu ada 20-25% ya dari nah ini 20-25% dari total kalori yang dibutuhkan dalam tubuh itu kita bersumber dari lemak, ya. Jadi lemak itu dibutuhkan untuk tadi selain mendapatkan vitamin A, D, E, dan K, juga tadi sebagai penghasil atau pembentukan hormon reproduksi, ya. Jadi kita juga tubuh kita membutuhkan lemak, hanya saja dibatasi, dan ini sesuai dengan 20-25% dari total energi sekitar 700 kilokalori, ya. Itu adalah setara dengan 67 gram. Nah, jadi yang disarankan atau dianjurkan Kementerian Kesehatan itu sudah batas aman dari konsumsi lemak harian per orangnya, gitu ya, 67 gram. Itu ya, Fania. Terima kasih. Silakan, ada lagi? Satu lagi mungkin ya. Karena waktu maksudnya ada waktu kuliah berikutnya ya. Jadi silakan satu lagi pertanyaannya. Izin bertanya Ibu, sebelumnya
Sabrina, pertanyaannya ya tadi terkait bagaimana proses hidrogenasi itu pengaruhnya terhadap makanan atau terhadap kesehatan. Nah, ya, baik. Jadi proses hidrogenasi itu merupakan penambahan atom hidrogen ya, atau adisi atom hidrogen pada asam lemak tidak jenuh ya, yang nanti akan mengubahnya menjadi asam lemak jenuh ya. Nah, sehingga ketika dikonsumsi ini, kalau untuk makanan itu pengaruhnya membuat makanan menjadi teksturnya menjadi renyah, menjadi lembut gitu ya, menjadi ada tekstur yang khas dan aroma yang khas terhadap makanan gitu ya. Tetapi ketika dikonsumsinya berlebih, justru ini akan menjadi ada kandungan asam lemak, terutama lemak trans di situ ya, yang memang kalau dikonsumsi berlebih membahayakan kesehatan tubuh. Nah, itu jadi pengaruh hidrogenasi terhadap makanan memang memberikan tadi ya kelebihan tekstur dan aroma yang khas, tetapi juga kalau dikonsumsi berlebih atau tidak dikontrol akan menyebabkan penyakit tidak menular, salah satunya penyakit jantung gitu ya, dan penyakit kardiovaskular juga karena tadi ada kandungan lemak trans di dalamnya ya. Itu sehingga tadi bagaimana bisa membahayakan kesehatan ya. Cukup terjawab ya. Baik, karena waktu kuliah kita sudah habis, untuk materi hari ini mungkin cukup ya Ibu sampaikan. Kita bertemu lagi pekan depan. Terima kasih atas kehadirannya. Untuk absensi Ibu lihat semuanya hadir ya hari ini. Nanti bisa juga absen melalui admin ya, sudah Ibu buka untuk kalian absen melalui admin. Tapi kalau lihat Ibu sudah